Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Materi yang kelima dari penjelasan tasjir matan al-waraqat. Memasuki pembahasan tentang al-am wal khas. Apa itu am dan apa itu khas? Wa ammal am adalah fahuwa ma'amma syai'aini fasaidan. Yaitu suatu hal, ya suatu kata tentunya, yang mencakup dua hal atau lebih. Mencakup dua hal atau lebih. Ini contohnya min qaulihi dari sebagaimana ucapan orang-orang Arab, amantu Zaidan wa Amran bil ata'i. Aku memberikan Zaid dan Amr dengan pemberian. Aku memberikan ini sesuatu, harta atau yang lainnya yang mencakup Zaid dan Amr. Kemudian juga ucapan mereka amamtu jami'an nasi bil ata'. Aku memberikan manusia secara umum pemberian. Nah, ini bisa dipakai untuk mencakup dua orang atau lebih, seluruh manusia misalnya, itu juga bisa. Kemudian, lafaz-lafaznya apa saja? Wa alfadhuhu arba'atun, lafaz umum, lafaz-lafaz yang menunjukkan umum. Ada empat. Yang pertama adalah al-ismul wahidul mu'arrafu bil alifi wal lam. Isim yang wahid, ya, isim yang mufrad, yang ditakrif diberikan alif lam menjadi ma'rifat. Contohnya adalah innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innal insana, sesungguhnya manusia. Karena ada alif lamnya, maka dia mencakup semua manusia walaupun lafadznya sebenarnya mufrad. Kemudian yang kedua adalah ismul jam'il mu'arrafi bil lam. Ismul jam'il mu'arrafi bil alifi wal lam. Ini sepertinya kurang bil alifi wal lam. Isim jamak yang diberi ta'rif menjadi ma'rifat dengan sebab alif lam. Contohnya faqtulul musyrikina. Ini mencakup semua jenis orang musyrik, tinggal dimanapun, di waktu kapanpun. Kemudian yang ketiga adalah al-asma'ul mubhamah. Asma'ul mubhamah itu mencakup tiga, yaitu isim syarat, isim istifham, dan isim mausul. Contohnya, ini kaf ini contoh. Man fi man yaqil, lafaz man. Untuk orang yang berakal. Contohnya, man dakhala dari fahuwa aminun. Siapa yang masuk ke rumahku, maka dia aman. Siapapun ya, siapapun yang masuk. Wa ma fi ma la yaqil. Ma ini untuk sesuatu yang tidak berakal. Contohnya, ma ja'ani minka akhatu. Apapun yang datang kepadaku dari kamu, maka aku ambil. Apapun. Ini ma. Kemudian wa ayyun fil jami. Maksudnya adalah untuk yang berakal maupun tidak berakal. Contohnya misalnya ayyu sahibi ja'aka ahsin ilaihi. Siapapun temanku yang datang kepadamu, maka berbuat baiklah kepadanya. Itu untuk yang berakal. Adapun yang tidak berakal, misalnya ayya syai'in ayyal asya'i ayyal asya'i aratta a'taitukahu. Sesuatu apapun yang kamu inginkan, maka aku akan berikan kepada kamu. Ini fil jami' maksudnya fi man yaqil dan fi ma la yaqil. Selanjutnya adalah aina. Aina ini untuk menunjukkan tempat. Misalnya aina tajlis ajlis ma'ak. Dimanapun kamu duduk, aku akan duduk bersama kamu. Kemudian mata untuk waktu. Mata syi'ta ji'tuka. Kapanpun kamu mau, aku akan mendatangi kamu. Lalu yang terakhir, di antara contoh-contoh isim mubham adalah ma. Ma ini fil istifham wal jaza' wa ghairi. Fil istifham contohnya ini pertanyaan, ma indaka, apa yang ada di sisi kamu, apa yang kamu miliki. Kemudian jaza contohnya ma ta'mal tujzabi. Apapun yang kamu kerjakan, kamu akan diberikan ganjaran, baik kebaikan ataupun keburukan. Kemudian wa ghairihi. Contohnya misalnya khobar ya, khobar. Amil tu ma amilta. Aku mengerjakan apa yang kamu kerjakan. Ini lawan dari al-jaza. Kemudian selanjutnya lafaz-lafaz umum adalah
lafaz la fin nakirat. Maksudnya adalah la an-nafiyah lil jins. Contohnya la rajula fiddar, tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah tersebut. La rajula fiddar. Beliau mengatakan habis itu wal umumu min sifatin nutqi. Umum ini adalah sifat dari suatu ungkapan. Maksudnya adalah suatu lafaz atau suatu ucapan, lafzun au qaulun, bukan sifat dari perbuatan. Jadi adanya pemahaman tentang keumuman dari lafaz-lafaz syariat itu karena lafaznya, bukan karena perbuatan. Sehingga beliau mengatakan wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi minal fi'li wa ma yajri majrahu. Tidak boleh seseorang mengaku ini sesuatu yang umum selain dari nutq, selain dari ucapan. Baik itu perbuatan. Nggak bisa mengambil keumuman dari perbuatan. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan jamak dua sholat dalam safar. Maka nggak bisa disimpulkan bahwa ini boleh jamak baik safar yang jauh maupun safar yang pendek, safar tawil atau safar qasir. Itu nggak bisa karena ini perbuatan. Atau yang wama yajri majrahu dalam lafaz yang lain wama yujra mujrahu. Maksudnya adalah tidak bisa juga berlaku yang seperti fiil tadi. Misalnya ucapan, memang ada ucapan, tapi ucapan ini diistilahkan dengan kodoya al-a'yan. Jadi memang ini bukan perbuatan, ucapan dia, tapi dia hanya untuk orang tertentu atau sifat tertentu. Nah, kalau seperti itu maka walaupun dia ucapan tidak umum, tapi itu tidak banyak ya, namanya kodoya al-a'yan. Kemudian selanjutnya lawan dari umum adalah al-khas. Wal khasu yuqabilul am. Khas ini lawan dari al-am. Apa itu al-khas? Al-khas ya berarti dia sesuatu yang tidak mencakup dua hal. Tidak mencakup, dia tidak mengandung dua hal atau lebih tanpa batas. Contohnya satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, atau bahkan tiga orang laki-laki karena sudah dibatasi. Walaupun secara bilangan dia jamak. Taksis. Sekarang selanjutnya adalah taksis. Wat taksisu. Itu tadi istilah khos, sedangkan at-taksis pengkhususan. Maksudnya pengkhususan adalah tamyizu ba'dil jumlah. Tamyizu ba'dil jumlah. Maksudnya mengeluarkan sebagian dari banyak ya, dari banyak. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqtulul musyrikin", maka bunuhlah orang-orang yang musyrik. Ada pengkhususan yaitu orang-orang muahad, orang yang terjadi perjanjian damai, maka tidak dibunuh. Ini namanya taksis. Kemudian taksis ada dua macam, yaitu muttasil dan munfasil. Taksis ini ada dua macam. Supaya kita paham, ada dalil itu yang umum memang awalnya, tapi kemudian ada pengkhususan. Ini fungsi belajar usul fikih. Muttasil diantaranya adalah al-istitsna. Ada tiga macam disebutkan oleh Syekh. Al-istitsna, pengecualian, wa taqidu bisyarat, diikat dengan syarat, wa taqidu bisifat, dan diikat dengan sifat. Dimulai dengan al-istitsna. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya ya. Istisna secara definisi adalah ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Mengeluarkan suatu yang seandainya tidak ada pengeluaran ini, tidak ada pengecualian ini, dia seharusnya masuk dalam suatu pembicaraan tersebut. Contohnya, ma ja'al qaumu atau ja'al qaumu illa Zaidan. Telah hadir, telah datang semua orang dari kaum tersebut datang semuanya kecuali Zaid. Nah, seandainya tidak ada pengecualian, tidak ada kata illa Zaidan, pastinya Zaid masuk dalam kaum yang datang tadi. Dan istisna ini, pengecualian ini harus memenuhi syarat. Wa innama yasihhu bisyartin. Bisa sah kalau terpenuhi syarat ini. Yang pertama adalah an yabqa minal istitsna'i min syai'. Masih tersisa, setelah pengecualian masih tersisa. Misalnya, aku memberikan kepadamu 10 10 buku kecuali 9. Nah, pengecualian ini masih sah.
karena masih tersisa satu. Tapi kalau dia mengatakan, aku memberi kamu buku 10 kecuali 10, tidak sah istisna tadi. Karena habis. Setelah dikecualikan jadinya habis. Maka tidak ada gunanya dan tidak sah. Sehingga pengecualiannya tidak dianggap dia harus memberikan 10 buku semuanya. Lalu syarat yang kedua adalah wa min syartihi an yakuna muttasilan bil kalam. Jadi istisna ini harus nyambung dengan pembicaraan sebelumnya. Contohnya kalau ada orang yang mengatakan ja'al fuqaha, telah datang semua ulama fikih. Tapi setelah itu sehari setelahnya baru dia mengatakan illa Zaidan, kecuali Zaid, maka tidak sah pengecualian seperti ini. Tidak dianggap karena itu terlalu jauh, ada jeda yang jauh. Setelah itu beliau mengatakan wa yajuzu taqdimul istitsna'i 'alal mustatsna minhu. Boleh mengedepankan istitsna sebelum mustatsna minhu. Mustatsna minhu itu sesuatu yang dikecualikan darinya. Contohnya, maqama illa Zaidan ahadun. Tidak ada yang datang, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, seorang pun. Nah, itu nggak apa-apa dalam bahasa Arab. Kemudian juga dalam hukum istitsna wa yajuzul istitsna'u minal jinsi wa min ghairihi. Boleh istitsna dari satu jenis. Boleh satu jenis. Namanya istisna muttasil. Wa min ghairihi atau yang tidak satu jenis. Istisna munqati. Contohnya ja'al qaumu illal himar. Illal himar. Ja'al qaumu illal himar. Telah hadir kaum tersebut kecuali keledai. Nah, keledai itu kan sebenarnya bukan kaum karena dia bukan manusia. Tapi ini boleh, ya, boleh dalam bahasa Arab istisna seperti ini bisa terjadi. Baik, itu dulu kita masih di taksis yang muttasil dan bagian istisna. Masih ada beberapa pembahasan lain yang akan kita kupas di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.